Puluhan orang yang mengatasnamakan menggeruduk sebuah bangunan kapel di kawasan beragama. Selamat datang di Ruang Toleransi bersama saya Rizal Wibowo. Di episode sebelumnya kita sudah melihat berbagai tanggapan dan juga respon dari masyarakat berkaitan dengan toleransi dan juga praktek penerapannya di kehidupan sehari-hari. Di episode kali ini kita akan membahas seputar praktek toleransi menurut agama Islam dalam hal praktek ibadahnya. Cukup spesial kali ini karena pada episode kali ini kita ditemani oleh bintang tamu sangat istimewa. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan agama Islam. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Bapak Zamzam Mustafa, MPD. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Mas. Gimana? Kesibukannya apa kalau boleh tahu Pak? Ya seperti biasa, saya ngajar. Masih jadi buronan mahasiswa Pak ya? Ya, kalau bimbingan Termasuk saya. Iya. Oke. Jawabnya lama ya, nggak sabar. Iya. Ini alhamdulillah saya luangkan ya, biar sampean juga bisa mengembangkan terkait moderasi beragama. Iya bagus. Terkait dengan toleransi Mak, ini banyak sekali berseliweran berita-berita. Mungkin saya sebutkan beritanya boleh Pak ya? Boleh, silakan. Baik, berita terkini ini terkait dengan konflik perbedaan ibadah seagama dalam Islam menunjukkan bahwa kasus dan upaya pencegahan Islam berlangsung di Indonesia pada tahun 2025. Nah ini salah satu kasusnya nih Pak, ini ada di Madura, tepatnya di Sampang. 350 warga Syiah sejak 2011 mengungsi di Rusunawa, Sidoarjo akibat kekerasan dan kerusakan masjid di rumah mereka. Tanggapannya nih Pak, bagaimana nih berita tersebut? Ya, sebagai seorang akademisi ya, ya saya cukup miris ya kalau ada yang namanya diskriminasi ataupun perbedaan kelompok yang harus itu dibedakan secara sosial, kemudian lain-lain ya, itu menyalahi nilai-nilai toleransi yang ada di kalangan kita. Tapi saya belum tahu juga apa yang melatar belakangi hal tersebut terjadi kayak begitu. Ya mungkin kalau di Madura banyak jamet mungkin Pak ya. Iya. Jadi mungkin dari segi kultur budaya yang beragam Ya. dan berusaha, kayaknya saya nih yang paling benar, kalian yang salah. Mungkin apakah itu berpengaruh Pak itu? Iya, berpengaruh juga karena kalau kita menjadi eksklusif itu akan menjadi problem di masyarakat ya. Betul. Terutama di Madura ini, tapi sebenarnya tidak semuanya eksklusif ya. Mungkin ada beberapa kelompok saja, oknum-oknum yang memang masih punya pemikiran kalau berbeda itu bukan dari golongannya kayak gitu. Jadi itu menyebabkan mereka secara masyarakat terisolir kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak terkucilkan Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya nih Pak, saya mau tanya nih, kalau menurut Islam nih, pandangan toleransi menurut Islam seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, kalau menurut Islam ya yang saya pahami bahwasanya toleransi itu kan sikap kita menghormati ya, menghormati perbedaan, baik perbedaan itu berasal dari manapun, kelompok kita atau dari kelompok non kita kayak begitu. Kalau bisa juga dimaknai dalam moderasi beragama, sifat tidak condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Maksudnya adalah ini, di tengah-tengah. Jadi tawasud ataupun moderat. Jadi apapun itu nggak boleh berlebihan. Gitu. Betul. Terutama beragama itu juga tidak boleh berlebihan karena itu tidak baik juga nantinya impactnya kepada kita dan juga masyarakat. Bahkan Rasulullah sendiri pun pernah menegur sahabatnya yang terlalu sering beribadah yang kenceng banget Pak ya. Iya. Baik, ini ada fenomena nih Pak di kalangan kita ini.
terutama dalam segi umat Islam, karena ini topiknya dari segi toleransi seagama dulu. Jadi ada statement dari masyarakat nih, jadi ibadah di masjid itu wajib nggak sih sebenarnya? Kadang-kadang kan orang berpikir kalau kita ibadah di masjid, ya terus rumah kita nggak buat ibadah jadi angker dong, gitu. Oke. Kalau menurut syariat ya, Iya, syariat. masjid ini adalah tempat ibadah. Betul. Yang secara hukum ini kita sunnahnya sunnah muakkad. Kenapa kok sunnah muakkad? Karena kalau kita beribadah di masjid itu pasti berjamaah. Berjamaah Ya. pasti. Kalau berjamaah itu pasti lebih banyak pahalanya. Betul. Jadi sesuai dengan keterangan, orang yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 derajat. Kalau di masjid biasa. Iya. Kalau di Masjidil Haram, di Haromen, di Mekah itu pahalanya menjadi 100.000. Wah, 100.000. Kalau di Mekah. Kalau Tegal Sari berapa? Gasari ya 27. Ya 27 itu. Kalau di Madinah itu 1.000. Oh, 1.000. Ya. Oke. Jadi mengapa kok menjadi sunnah muakkad? Karena ketika kita di masjid, ibadah kita itu potensinya akan lebih sempurna. Oh, begitu. Kalau di rumah ya sholat sendiri. Biasanya ya cukup 3 sampai 5 menit ya. Kalau di masjid insya Allah ya Misalkan lama lah ya. 20 menit ya. 20 menit. Iya, gitu. Nah, kalau Anda jamaah, insya Allah kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imam membacakan surat Fatihah, itu makmum itu mendengarkan, itu lebih khusyuk. Iya, iya. Beda lagi kalau di rumah, mohon maaf ya, Iya. ini pandangan secara objektif Iya. aja. Ketika kita sholat misalkan maghrib gitu ya, Allahu Akbar gitu, kan karena nggak jamaah sendiri di rumah, ini sendiri lah ya, sendiri di rumah. Oh, kunci saya di mana? Gitu. Ini apa? Tadi iya, tadi artinya udah dipakai belum? Gitu ya. Gitu. Jemuran mungkin. Iya, jemurannya lagi musim hujan ini ya. Iya. Gitu. Ya kan? Beda lagi menjadi sunnah ketika diniatkan sholat bersama keluarga di rumah. Jadi niatnya itu menjadi imam dari ketika dia suami loh ya, menjadi imam dari istri dan anak-anaknya ya. Iya. Jadi rumah itu dipenuhi dengan nilai-nilai religi dan keislaman. Itu juga menjadi sunnah muakkad juga. Oke. Kalau itu tadi berkaitan dengan beribadah di tempat ya, masjid atau rumah kita sudah clear Pak ya. Clear. Jadi sifatnya sunnah gitu. Iya, sunnah. Baik. Kita lanjut ke pakaian ya Pak. Kebetulan ini saya juga salah satu pengamat fashion ya. Iya, gimana? Fashionnya Pak Zamla sangat dosen sekali. Oh iya, saya suka batik saya. Karena saya itu suka kearifan lokal. Boleh. Ya. Nah ini berkaitan dengan fashion ya Pak. Kalau di ibadah kan pasti kita pakaian harus syar'i lah ya, memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Kan pakaian untuk sholat kan bermacam-macam, mungkin dari ada yang sarung. Kalau cowok pakai celana bahan misalkan kayak bapak kayak saya. Celana kan banyak jenisnya Pak. Ada baggy sekarang, terus skinny jean, Oh, iya. chinos, terus ada Pensil itu? Iya, pensil itu. Ya, suka ya? Suka ya? Enggak sih kalau saya, mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang pakai mungkin. Terus saya tuh pernah lihat tuh Pak, ada perempuan sholat atasannya mukena tapi bawahnya sarung. Nah itu gimana? Oke. Kalau saya ini ini Toleransi dalam iya, pakaian. ya. Kalau menurut saya yang penting pakainya apapun itu sah secara syariat dan masih masuk kepada nilai-nilai kesopanan. Betul. Ya. Mau pakai celana jean, celana pensil, celana kain, celana gemboran, apalagi Training mungkin. training, yang penting suci, ya kan? Asalkan jangan celana pendek ya, kan nggak boleh, ya kan? Kalau laki-laki nggak boleh di depan gitu. Nah, iya. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting suci gitu ya.
suci, sopan, apa sih? Kalau ada robek-robek dikit, Pak? Ya robek-robek di bagian mana dulu ya? Bagian celana misalnya. Nah kalau robeknya di bagian daerah yang Tertentu. ya aurat ya nggak boleh kan? Boleh ya? Ya kan? Kalau robeknya di kaki itu kalau laki-laki nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Boleh kan? Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Robek sampai paha gitu. Jangan. Jangan. Gitu. Kemudian sarung tadi, Pak, gimana itu? Sarung itu afdol. Kalau saya biasanya obat pakai sarung. Kalau cewek pakai sarung. Kalau cewek itu afdolnya pakai mukena. Misalkan di masjidnya fasilitas masjidnya nggak lengkap. Iya, itu kan karena darurat. Darurat. Jadi hukum itu kalau sudah darurat Betul. maka mencari alternatif yang bisa digunakan, yang itu tidak merusak nilai-nilai syariah. Jadi cewek pakai sarung boleh? Boleh. Boleh, ini dengerin ini. Boleh, karena memang terpaksa dan di situ nggak ada ruko gitu. Yang penting kalau cewek itu apa? Menutup aurat semua. Semuanya kecuali Muka dan telapak tangan. betul. Berarti dia harus pakai apa? Kakinya pakai apa? Stocking dong. Iya, pakai kaos kaki. Kaos kaki. Harus pakai kaos kaki, ya. Kakinya biar tidak kelihatan. Kalau nggak pakai kaos kaki nggak boleh. Kan ada juga. Boleh sih, cuma kan nanti kan agak gimana kan? Enak gitu. Iya, ya kan nggak boleh itu selama apa? Selama sholat nggak boleh kelihatan itu, ya kan? Paham ya maksud saya? Paham, betul. Berarti harus muka dan telapak tangannya kecualian. Iya. Kan sarung itu didesain beda mas. Saya itu. Sarung itu kan didesain, paham ya? Iya. Sarung itu kan desain sampai mata kaki biasanya. Iya, emang. Iya kan? Bahkan ada yang sampai wah. Iya kan? Berlebihan ada yang orang. Ya, kalau ruko memang didesain panjang, Panjang. gitu. Oh, pantesan sampai Iya. klewer-klewer sampai. Iya, sampai kelihatan ke bawah. Gitu itu ruko. Hukum, betul. Makanya kaki harus tertutupi. Oke. Jadi sudah Oke. clear ini ya, dari pakaian tadi sudah, tempat juga sudah. Nah, sekarang gerakan, Pak. Ya, Di Islam kan mazhab ada 4 nih yang kita. ya. Nah, gerakan soal kan bermacam-macam tuh. Ada yang posisi tangannya di sini kayak di sini. Nah, itu Oh, iya. gimana, Pak? Toleransinya seperti apa sih? Ya. Kalau saya ya orang Indonesia ya, Iya. saya ikut madhab Imam Syafi'i. Syafi'i. Ya. Jadi kalau yang penting Allahu Akbar, ya itu sudah sah. Tapi sebagai nilai-nilai toleransi, kalau ada saudara kita, mohon maaf loh ya, ada yang gini, Allahu Akbar. Ganti pemain apa gimana? Itu enggak, itu ada mas. Ada, ya? Ada. Boleh gitu, Pak? Ini ada khilafiyah ulama sih. Iya. Kalau gerakan itu tidak merusak sholat dalam artian kan kita kan boleh, Boleh. ya, kalau sholat itu maksimal 3 kali ya. Ada yang gatel, Nah gitu. garu-garu. Ya, ya. Kalau saya itu masih dalam tataran yang boleh. Dulu Rasulullah juga pernah kok. Jadi, Allahu Akbar. Gini. Jadi tangannya di sini. Oh iya. Ya, karena apa? Dulu Rasulullah pakai pedang. Nah, itu kita ada asal usulnya mas. Jadi kadang-kadang saya lihat ada yang sampai sini, ada yang ada sebabnya. Ada yang kan at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatul kayak gini kan ada. Diputar-putar juga. Ada diputar-putar. Bermacam-macam kan? Iya. Yang penting itu tidak merubah esensi dari ibadah itu. Nah, ini catatannya itu ya. Iya. Tidak merubah esensi. Nah, ini kita sudah semuanya sudah kita bahas dari mulai tempat, pakaian, dan gerakan juga sudah. Nah, sebagai closing nih, Pak, kira-kira nih apa pesan Bapak untuk masyarakat, khususnya pelajar nih yang nonton YouTube nih, Ruang Toleransi, agar mereka ini bisa menjadi pribadi yang toleran dalam beribadah, terutama dan menjaga persatuan umat Islam. Apa, Pak? Kalau saya mengambil wejangan dari almarhum Gus Dur ya. Gus Dur. Ya, beliau adalah tokoh bangsa ya, dan alhamdulillah juga beliau kemarin baru disahkan menjadi pahlawan nasional. Ya. Jadi wejangannya saya kira ini wejangan yang perlu di masyarakat. Jadi Gus Dur mengatakan bahwasanya memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Ya, garis bawahnya sih. Iya. Kemudian merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Jadi kita wajib
menghormati seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbedaan di dalam. Iya, ya semuanya, perbedaan kulit, perbedaan agama, perbedaan etnis, budaya dan lain-lain. Nah, berakhirlah sudah episode kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Samsan sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan inilah Ruang Toleransi. Saya Rizal Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.